Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, keistiqomahan di dalam iman wal Islam, yang insyaallah istiqomah kita bukan karena namanya istiqomah, tetapi istiqomah kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman wal Islam. Alhamdulillah, di siang hari ini siang sangat penuh dengan keberkahan. Jadi di siang hari ini sekaligus taklim beserta dengan ada walimatus syafar, ya, acara untuk mendoakan keberangkatan daripada saudara-saudari kita yang alhamdulillah di tahun ini mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita semua akan berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua akan berkumpul bersama di Baitullah di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang ada di depan saya Bapak Haji Oo yang akan berangkat, dan di sini pun ada Pak Jawa itu namanya Pak Abdul, ya, saya panggilnya Pak. Ya, ada 4 orang yang termaktub dalam catatan ini. Mungkin yang nggak tercatat banyak ya Bu. Tapi insya Allah salah satunya diantaranya dari 4 ini adalah Bapak Abdurrahman bin Haji Lamri ya. Kemudian Ibu Sela, hadir Ibu Sela? Agak Palembang. Ananda Dito bin Bapak Rudi, berarti Anandito ya, putranya Bapak Dito. Nah, sama ya sepupu Pak Haji Sutamdi, Bu RW ya, berarti sepupu Bu RW juga alhamdulillah bisa berangkat. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama kepada saudari-saudari kita yang alhamdulillah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam perjalanannya, dilancarkan dalam perjalanannya, dimudahkan selama pelaksanaan ibadah hajinya, dan insya Allah selamat di sana dan kembali ke tanah akhir dalam mendapat gelar haji atau hajah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa juga nanti kalau sudah sampai sono doakan kita Pak Haji. Ya, doakan kita nanti di Baitullah. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di majelis taklim bisa hadir tahun yang akan datang. Doakan. Karena doanya di sana itu makbul, mustajab. Insyaallah mustajab. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini tentunya tema yang akan kita coba angkat adalah berkaitan dengan haji, di mana haji itu pada dasarnya sesuai dengan akar katanya hajjah, artinya menyengaja menuju kepada sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ini Pak Haji kemarin reguler dicabut ya gara-gara usia.
Alhamdulillah tiba-tiba ada panggilan yang lain, panggilannya PPIP. Nah, ini namanya panggilan Allah nggak bisa terelakkan. Walaupun usaha untuk jegal menjegal, kalau Allah berkehendak kun fayakun. Jadi harus husnuzon terus sama Allah. Berbaik sangka kita sama Allah. Jangan gara-gara sesuatu lalu buruk sangka sama Allah. Kenapa saya? Kenapa saya? Padahal ternyata ada yang lebih cantik, lebih indah, lebih bagus menunggu kita. Ini contohnya. Ya, makasih Pak Haji sudah memberikan kepada kita sebuah pembelajaran arti sebuah kesabaran dan ketabahan. Nah, haji adalah bagaimana orang bersungguh-sungguh untuk menyengaja dalam rangka ke Baitullah, memenuhi salah satu daripada rukun Islam kita. Nah, dalam haji ini esensi yang paling penting adalah pengorbanan. Ya, orang berhaji ada pengorbanan enggak? Orang yang berangkat haji pengorbanannya banyak enggak? Masya Allah Bu. Kalau kita lihat, kalau orang kaya berangkat haji wajar, karena duitnya banyak. Kalau orang yang biasa-biasa saja kayak kita-kita, yang makannya gaji sebulan habis 5 hari, kalau bisa berangkat haji itu luar biasa kesungguh-sungguhannya. Nah, di dalam haji itu esensi yang paling penting yang bisa kita ambil pelajaran adalah pengorbanan. Karena ibadah haji itu hakikatnya pengorbanan. Pengorbanan apa Pak Ustadz kok bicara pengorbanan? Coba kita lihat daripada sejarah. Haji itu kan merangkum syiarnya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam nanti dengan adanya wukuf di Arafah. Ya. Nabi Ibrahim nanti ada yang disebut dengan hari nahar, penyembelihan. Di situ ada Ismail. Ada juga Siti Hajar dengan sya'inya. Karena rukun haji itu ada 6. 1 ihram, niat dan ikhram tentu di situ. Yang kedua, apa yang kedua? Wukuf di Arafah. Yang ketiga, apa namanya? Tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, apa yang kelima? Tahallul, nyukur. Mau dibotakin, mau dipotong dikit kagak apa-apa. Dan yang keenam tartib. Ya, itu rukun haji. Tapi dari esensi yang paling penting haji itu adalah Arafah. Jadi kalau orang dia ikhram, dia tawaf, dia sa'i, tapi nggak wukuf di Arafah, nggak sah hajinya, nggak dapat dia pahala haji di dalamnya. Jadinya pak haji bu hajinya abal-abal atau orang gitu. Baik, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, Bu, dalam sejarah umat manusia yang ada sekarang ini, yang jumlahnya 8 miliar nih, 8 miliar di dunia ini sekarang ini, itu pada dasarnya bermuara kepada Ibrahim. Pada dasarnya, karena dari Ibrahim ini nabi-nabi dan rasul-rasul hingga Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan saya coba angkat adalah berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya ada berapa? Istrinya ada berapa? Salah, ada 4. Baru tahu ya Bu? Baru tahu ya Bu? Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga namanya Qudha'ah, yang keempat namanya Khurrah atau Khujrah, boleh dikatakan hampir mirip samanya. Ada 4. Dan anaknya dari Siti Sarah dan Hajar cuma satu-satu. Tapi dari kedua istrinya itu, yang pertama, yang ketiga anaknya 6, yang keempat anaknya 5. Jadi seluruhnya ada 13. Kita taunya istrinya cuma 2 aja ya. Padahal ada 4. Itu bisa dilihat dari Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ada nanti kitabnya. Kalau ngaji mah pasti dapat lah. Ya, tapi yang masyhur adalah 2 orang yang dicatat di dalam sejarah kita. Yang begitu masyhur adalah Siti Sarah dan Siti Hajar. Bu, keluarga Nabi Ibrahim itu nabi saja itu ujiannya hebat. Yang menjadi ujian adalah istrinya, Bu.
Nabi Ibrahim sudah tua, Siti Sarah sudah tua, nggak dikasih anak. Coba bayangin, 80 tahun. Nabi Ibrahim mengatakan 85 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Itu sejarah kan macam-macam, Bu. Tapi kurang lebih sudah tua lah. Jadi kalau di sini ada yang 90 tahun, Bu. Belum ya? Yang paling tua udah menopause ya, Bu. Udah nggak menstruasi lagi ya kebanyakan. Udah sepuh, udah tua. Siti Sarah sudah tua, Nabi Ibrahim sudah tua, bahkan diponis mandul. Kemudian di tengah-tengah ketuaannya, tetapi pasangan ini luar biasa. Kacai jadi salewi, kajarat jadi salogah, kata orang Sunda. Ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Kemana Ibrahim pergi, Siti Sarah mengikuti. Kemana aja diikuti. Sampai nanti tiba masa ketemu dengan raja di Mesir yang zalim, yang demen perempuan. Ya, jadi demennya sama bini orang, Bu. Ini raja Fir'aun ini demennya sama perempuan yang punya laki. Jadi dia kalau sama yang punya suami demen. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tiba di situ, dan akhirnya ada pengawal yang ngasih tahu, karena Siti Sarah ini cantik, terkenal dalam sejarah. Maka kemudian dikasih tahu raja, dipanggillah Ibrahim dan istrinya. Ditanya Ibrahim, itu siapa? Ini adik saya. Dia nggak ngatain istrinya, karena kalau dikatain istri, nasib Ibrahim akan dibunuh. Maka akhirnya Siti Sarah, kalau begitu saya akan nikahin ini Sarah. Ya Ibrahim nggak bisa apa-apa, cuman berdoa dalam hati. Kata Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah, bertawakallah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Allah yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Maka singkat kata, Siti Sarah didandani dan kemudian akan didekatin oleh raja itu. Maka yang terjadi, tercekiklah lehernya, kakinya kayak diangkat sama orang. Jadi kalau kita ikat ayam tuh disembelih kayak gini, Bu. Kakinya gitu-gitu, Bu. Tercekik dia ketika akan menyentuh Sarah. Kemudian Siti Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai mati. Kalau ini raja mati, saya akan disalahkan. Akhirnya dia terbebas. Setelah terbebas, umat lagi dia, ingin menyentuh Siti Sarah lagi. Terjadi begitu lagi. Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia normal kembali dan akhirnya dia ketakutan. Dan akhirnya dibebaskanlah Siti Sarah dan dihadiahilah seseorang yang disebut pada saat itu dengan budak. Budak itu bernama Siti Hajar atau pelayan. Tetapi ingat, Bu, budak itu bukan orang yang hitam, gelem, kumuh, ada ingusan. Bukan. Budak di situ karena kalah akibat peperangan. Jadi kalau zaman dulu itu ada kerajaan yang kalah, maka jadi budaknya. Itu, Bu. Siti Hajar itu cantik, gak kalah cantiknya dengan Siti Sarah. Dan dihadiahkanlah kepada Siti Sarah untuk menjadi pelayan. Nah, di kemudian hari kembalilah ke Palestina, ke Hijaz. Hijaz itu salah satunya di Palestina. Makanya sekarang Palestina itu jadi rebutan, Bu. Rebutan Israel dengan Palestina. Kenapa? Karena ada Masjid Al-Khali di situ. Di situ ada makam. Ada makam Ibrahim Sarah, ada makam Ishak di situ, ada makam Yakub, ada makam Nabi Yusuf. Di situ maka jadi berebut. Yang sebelahnya masjid, yang sebelahnya lagi sinagog. Jadi satu tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi di Al-Khali itu masjid itu dibagi dua. Nah, orang Israel ini ingin merebut seluruhnya karena menganggap mereka mengakui bahwa inilah nenek moyang kami, yang kamilah yang seharusnya mewarisi. Orang Palestina nggak mau salah juga dong. Saya juga sama, kan begitu. Nah, kita kembali. Maka setelah itu kembali ke Palestina, akhirnya Siti Sarah menyadari, ya suamiku sayang, nih aku udah mandul nih, udah tua, udah menopause, udah nggak menstruasi, lemes dah ngomong. Ya, sedangkan kamu kan laki-laki, nggak ada menopause, nggak ada menstruasi, masih gede nafsunya nih, kayaknya masih bisa. Udah deh sekarang nih, kebetulan nih Hajar ini pelayan yang sangat taat, sangat patuh kepada, baik akhlaknya, cantik rupanya. Udah deh, saya ikhlaskan.
untuk menjadi istrimu. Mudah-mudahan engkau bisa melanjutkan keturunan dengan adanya Hajar sebagai istrimu ini. Maka kemudian, hebat ya Bu, Ibu bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Kalau kita mau, kalau gue belum jadi mayat jangan kawin dulu ya. Tunggu dulu gue dikapanin, dikuburin, disolatin, nanti 40 hari boleh kawin lagi. Tapi Siti Hajar, Siti Sarah nggak begitu. Siti Sarah kemudian akhirnya mengikhlaskan suaminya menikah dengan Siti Hajar, dan setahun kemudian lahirlah Ismail. Tapi dasar perempuan, seikhlas-ikhlasnya perempuan, ngelihat lakinya bolak-balik ngelekokin Ismail kecil, lebih banyak di sono daripada di sini. Nih setan masuk ke sini. Suamiku, bukan apa-apa, bukan aku nggak ikhlas nih, bukan nggak ikhlas, tapi aku ngelihat kamu datang ke sono ini mata kecolok, ini sakit di sini. Lebih baik sekarang ini deh, jauhkan Hajar dan Ismail dari penglihatanku. Aku nggak mau mendengar suaranya, aku nggak mau melihat fisiknya. Jauhkan dia dari sini sejauh-jauhnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya atas petunjuk Allah, Siti Hajar dan Ismail sampailah ke Makkah sekarang. Nah, di sekitar Ka'bah disimpanlah Ismail dan Hajar. Yang Ka'bah itu bukan seperti sekarang Bu. Kalau kita lihat itu indah banget ya Bu. Bangunan tinggi-tinggi, udah megapolitan sekarang Bu. Jalan tolnya aja, ada jalan untuk kafir, untuk jalan muslim sekarang. Gak boleh tuh orang kafir masuk ke jalan tol, jalannya mukmin. Begitupun sebaliknya. Bahkan perumahan dipisahkan Bu. Ya, Ibu tahu Ronaldo pemain bola itu nggak bisa ke Ka'bah Bu. Nggak boleh. Orang kafir nggak boleh masuk ke wilayah muslim, dipisahkan. Indah sekarang itu kalau lihat Masjidil Haram dengan lingkungannya. Sekarang harga sewa saja satu apartemen 200 juta 15 hari Bu. Yang biasanya cuman berapa? Cuman 200 juta setahun, sekarang 15 hari 200 juta. Makanya yang kontrak-kontrak tuh di sekitar Masjidil Haram diusir-usir Bu. Ya, ada beberapa teman saya yang kontrak diusir Bu, nggak diperpanjang kontraknya, ya, karena mau disewakan kepada jamaah haji seluruh dunia. Sekarang jumlah jamaah haji Indonesia 229.000 jamaah haji yang di kotanya untuk Indonesia. Ada penambahan 8.000 orang. Tadinya kan 221.000 ditambah 800, sekarang 229.000. Untuk Bekasi kota jumlahnya 2.739 jamaah Bekasi kota. Untuk Bekasi kabupaten atau Kabupaten Bekasi jumlahnya 2.136 jamaah. Untuk Jawa Barat 38.320 jamaah haji. Tuh saya hafal tuh. Ya. Jadi Jawa Barat 38.700 lebih. Tapi untuk Bekasi kota nih itu 2.739 jamaah haji. Bekasi kota, Bekasi kita termasuk wilayah Bekasi Barat, karena kita kan masuk kota kan, masuknya begitu. Jadi begitu banyak jamaah yang alhamdulillah Indonesia mendapatkan prioritas itu. Kita kembali. Setelah itu Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ketika akan meninggalkan, dipegang oleh Siti Hajar. Ya suami, kenapa kau lakukan ini? Ya suamiku, kenapa kau lakukan ini? Tega sekali kau meninggalkan aku dan anakmu yang masih kecil ini, yang masih merah, yang masih menyusui. Kata Ibrahim, bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Ikhlaskan. Engkau siapa yang menciptakan? Allah. Maka yakinlah Allah yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepadamu. Maka ditanya oleh Siti Hajar, ya Ibrahim, berarti ini atas perintah Allah? Naam, ini adalah perintah Allah. Aku meninggalkan kamu di tempat, di lembah yang sunyi, sepi, yang gak tumbuh, tumbuhan pun gak tumbuh. Gak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, padang pasir. Maka kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, maka aku ikhlas untuk menjalaninya.
Maka Ibrahim berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail tanpa menengok, dengan hanya meninggalkan bekal secukupnya. Ya Bu, Pak Haji, Allah tega nggak begitu? Tega nggak? Tega nggak? Kalau kita nggak punya Allah, udah. Apalagi kalau cerita curhat sama orang lain, tega banget itu laki. Makanya hati-hati kalau curhat. Ini perintah Allah loh. Kalau kita nggak tahu sebabnya perintah Allah, kan teganya. Laki ninggalin bininya di tempat yang sepi, nggak ada apa-apa, sama anak yang kecil. Laki macam apa ini? Kan begitu kita kalau nggak tahu tentang masalahnya. Tetapi kemudian diceritakan itu adalah perintah Allah. Maka kemudian ditinggalkan. Ibrahim di atas bukit masih sedikit menengok ke belakang, bercucuran air mata sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, aku meninggalkan sebagian turunanku di bawah lembah ini yang tidak ada tumbuh apapun ya Allah. Jadikanlah mereka nanti orang yang menegakkan sholat di wilayah ini. Maka kemudian kita lihat Masjidil Haram menjadi pusat agama Islam dan ajarannya. Nah, kita lihat pelajaran yang pertama yang patut kita ambil dari rangkaian barusan tadi. Kalau Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, berhusnuzonlah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, taati perintah Allah. Contohnya begini Bu, seorang istri tugas utamanya adalah mengabdi kepada suaminya, memasrahkan jiwa raganya kepada suaminya, menyerahkan batin lahirnya untuk suaminya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau saya orang Sunda ini kadang-kadang suka ada sesaweran Bu. Kadang-kadang kawihnya itu begitu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bertanggung jawab suaminya. Dipasrahkan, mengabdi untuk suaminya. Kalau zaman sekarang kelihatannya kayak perbudakan, ya kan? Ini manusia kan sekarang sudah emansipasi. Laki-laki dan perempuan kan sama kedudukannya. Masa sekarang masih aja istri taat sama suami, masih ada istri sekarang bikinin kopi, nyuciin bajunya, nyiapin makannya, udah nggak zaman lagi. Sekarang makan belilah fast food, pesenlah di Grab, pesenlah di Gojek. Zaman sekarang begitu. Nah, ini yang kebablasan, nggak paham. Kita menjadi istri yang patuh kepada suami. Kita bangun pagi, ya Bu, yang kita siapin bukan untuk diri kita sendiri, untuk suami dulu. Kita bangun, ayah, udah mau jam 4 nih, bangun. Oh iya, siapin anduknya. Ya, masih ngelarut juga tuh matanya anaknya tuh. Ya, bangun ini udah lewat 5 menit. Ya kan? Kemudian mandilah, disiapin air putihnya, disiapin kopinya, disiapin bajunya, minyak wanginya. Ya, berangkat dulu. Sampai masjid, ayahnya sholat, bapaknya sholat, pulang lagi udah disiapin kopi sama goreng pisang. Coba bayangin. Belum lagi nyuci ya, nanti nyuci pakaian anaknya, nyuci pakaian suaminya. Itu ibu-ibu kerjaannya sibuk gitu. Kalau orang pikiran gak waras, ini perbudakan namanya. Perbudakan nih. Enak bener jadi laki, kerjaan ke masjid doang, datang minum makan seenaknya. Gua yang capek. Ini kalau nggak waras pikirnya gitu tuh. Jadi Bu, kalau di rumah ada yang ngomong begitu nggak waras itu. Jadi kalau di rumah ada bini begitu, berarti dia nggak waras. Ya Bu, insya Allah kita melaksanakan itu. Kita menyediakan apapun kebutuhan suami, berbakti kepada suami. Hakikatnya bukan nyembah suami, tapi hakikatnya kita patuh kepada perintah Allah. Nah, ini yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar kepada kita. Kalau orang yang gak waras, nih Bu, orang yang gak waras pasti berpikiran, laki-laki suami geblak, ninggalin bini anaknya di tempat gak ada makanan, ini geblak laki-laki. Itu orang yang gak waras. Gak waras itu artinya gak ngerti Bu, gak paham. Tapi karena paham, oh ini perintah Allah loh. Perintah Allah tidak boleh kita mengingkarinya. Jangankan kita manusia Bu, langit, bumi, bulan, matahari, ketika Allah memerintahkan untuk bersujud, untuk menyembah Allah, maka jawabannya apa?
Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami akan datang kepadamu dengan tulus tanpa ada paksaan. Langit aja begitu, manusia. Ya. Manusia apa sih hebatnya? Saya tanya, hebatnya apa sih manusia? Kulit, ada pisau dikit di dapur. Lagi masak, itu minyak kepanasan meletup. Hitam di sini ya, Bu. Pak Jo naik motor jauh 2 jam, kakinya nempel di knalpot, lengket. Melepuh. Jatuh dikit, babak belur tuh dengkul. Apa coba hebatnya? Ya, kita hebat, kita mulia karena hakikatnya Allah yang memberikan kemuliaan itu. Maka kalau Allah menghinakan kita, nggak ada orang yang mampu akan membuat kita mulia. Saya di sini bisa ngomong, dianggap ustaz karena Allah memuliakan saya. Kalau Allah menghinakan, nggak ada yang mampu akan membuat saya menjadi mulia. Begitupun Pak Haji di tengah kemarin sudah dicabut haji regulernya, tiba-tiba ada yang lebih baik, yang lebih luar biasa, karena Allah menghendaki memuliakan Pak Haji Nah itu yang saya maksudkan. Poin yang pertama, patuhi perintah Allah. Jangan pernah kita suuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah, karena Allah yang paling paham tentang kita. Ya Bu, kita tahu nggak diri kita? Kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa. Yang paling tahu kan Allah. Allah yang menciptakan kita, maka pasti Allah yang paling paham yang terbaik untuk kita. Bukan yang terbaik untuk kita, menurut kita, tetapi terbaik menurut Allah untuk kita. Contoh begini Bu, ibu punya suami, kalau kita boleh milih, pengen kayak siapa Bu suaminya? Pengen ganteng, ibu, pengen kaya, pengen putih, pengen gagah. Tapi kan kenyataannya yang di rumah Bu, kenyataan yang di rumah Bu, maaf ya Bu, ini yang walaupun sekarang nggak punya suami kan pernah punya suami begitu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu mah begitu. Jadi kalau ditanya yang kamu inginkan yang bagi kamu tuh kayak gimana? Yang tadi itu tuh, hawa nafsu yang dikeluarkan. Tapi ternyata Allah lebih tahu. Makanya kita syukurin Bu. Alhamdulillah saya punya suami. Walaupun hanya sekedar hidup pas-pasan tapi berkah. Doa, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling paham, yang paling ngerti mana yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama ya Bu. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari haji, dari peristiwa sebagai latar belakang haji nanti adalah tetap taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ketika ditinggalkan makanan dan minuman habis, Ismail menangis karena kehausan, karena kelaparan. Maka kemudian Siti Hajar kelimpungan. Akhirnya dia bolak-balik antara Safa dan Marwah yang jaraknya antara 350-400 meter. Bolak-balik 7 kali. Balikan ya Bu, kemarin kalau kita berhaji. Dan itu bukan jarak dekat Bu, 400 meter. Lumayan. 400 meter kalau tengah malam adem-adem aja. Kalau 400 meter kita jalannya di tengah terik matahari, suhunya 45 derajat, apa nggak gempor tuh kaki? Ya Bu, suhu melepuh kaki 400 meter bolak-balik 7 kali balikan. Sampai akhirnya kemudian justru menemukan air Zam-Zam dalam satu riwayat di bawah hentakan kaki-kaki Ismail. Dalam riwayat lain, saat itu Siti Hajar ditemui oleh malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril menghentakkan kakinya sehingga muncul air yang kemudian oleh masyarakat yang kumpul setelah kejadian itu dinamakan sebagai jam-jam. Itu. Jadi kok beda-beda ceritanya? Itulah sejarah. Karena nggak ada yang mencatat tuh. Kalau sekarang saya ngomong kan ada yang mencatat tuh. Ya kan? Kalau dulu siapa yang mencatat? Nggak ada yang mencatat, hanya cerita. Tapi itulah yang terjadi. Pembelajarannya adalah di tengah penderitaan hidup kita ini, jangan pernah berputus asa walaupun penderitaan itu terasa menyakitkan kepada hati kita. Karena orang yang merasakan lezatnya makanan
dia akan merasakan nikmat makan manakala dia lapar. Orang yang akan merasakan nikmat dan lezatnya air minum akan dia rasakan ketika dia haus. Tapi kalau orang yang kenyang tidak akan pernah merasakan nikmatan makanan dan minuman selezat apapun. Nah ini, kalau kita sudah susah, sudah menderita, sudah maka ketika datang pertolongan Allah, ya Allah, nikmat sekali. Nah ini yang dirasakan oleh Siti Hajar. Betapa nikmatnya kemudian ketika Allah memberikan pertolongan. Maka sekali lagi Bu, penderitaan hidup dan rumah tangga kita, nggak ada yang mulus-mulus rumah tangga kita Bu. Kadang-kadang ada aja masalah dari suami, dari anak. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kemudian kita jatuh, apalagi sampai menggadaikan kehormatan dan kemuliaan kita. Jaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang hamba Allah. Pasrahkan segala permasalahan hidup kita kepada Allah. Jangan sampai kayak anak orang-orang sekarang Bu, ada masalah-masalah dikit ribut, udah rumah tangga 20 tahun cerai, ya di TV tuh Bu, nggak nyangka juga kan, ya kemarin perasaan baik-baik saja, cerai juga dia. Jangan kayak begitu. Ya walaupun jodoh ada di tangan Allah, tapi ingat, namanya rumah tangga itu lahan ibadahnya banyak. Kalau orang hidup sendiri itu lahan ibadahnya sedikit, tapi dalam rumah tangga lahan ibadahnya apalagi untuk ibu-ibu. Kadang-kadang saya iri kalau untuk istri itu. Istri itu paling banyak pahalanya dibandingkan suami. Ini baju di rumah paling coba istri Bu, aduh ya Allah, tidak ada napasnya aja itu ibadah tuh istri itu. Ya, luar biasa. Makanya Bu bersyukur Bu jadi perempuan Bu. Bersyukur sebagai seorang istri. Kenapa? Sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Bu, ibu, orang tua, surga. Surga di telapak kaki ibu, nggak di bapak kan begitu kan? Ya kan? Kalimatnya yang paling masuk kan di telapak kaki ibu. Ketika ditanya ibunya sampai 3 kali, bapaknya cuma sekali kita. Ibu 3 kali, kita cuma sekali, laki-laki nih. Betapa Allah memuliakan. Maka ibu sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, itu lahan pahala. Jangan dibatalin. Apa yang membatalkan pahala kita? Ngomong, nyakitin, nyelekit, ayah molor mulu. Aduh, jangan Bu. Udah, ikhlaskan semua. Ayah, ini ada kerjaan, apalagi kalau udah, maaf ya, sekarang banyak ibu-ibu sama anaknya itu kalau sudah ngomelin Bu, nauzubillahi min zalik. Itu kalau sudah maki-maki anaknya gara-gara pecahin gelas satu saja, mata lu kemana? Masya Allah, innalillah. Ya nggak di sini, bukan jamaah sini, tapi ada di tetangga saya tuh waktu di sono. Begitu Bu, sampai ini kuping dengerin, apa sih masalahnya? Itu tuh pecahin gelas, ya Allah, gelas cuma 5.000 perak. Tapi dosanya habis banyak itu. Nah itu Bu. Jadi penderitaan apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, khususnya dalam rumah tangga kita, ujian dari suami, ujian dari anak, jangan kemudian membuat kita jatuh kehormatan dan kemuliaan kita dengan merendahkan, menghinakan diri kita dengan melakukan ucapan dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala kebaikan kita. Jadi kalau ada sesuatu, astagfirullah, innalillah, alhamdulillah, saya punya anak. Walaupun begini anak saya juga. Di sana ada yang gak punya anak bertahun-tahun. Gitu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang diajarkan Siti Hajar ketika peristiwa Syahid. Berjuang, kakinya melepuh dan berceceran keringat dan air mata. Tapi kemudian mendapatkan sesuatu kemuliaan dan keindahan yang kemudian sa'i itu menjadikan salah satu rukun daripada rukun haji. Maka sebagai sebuah kesimpulan dan pembelajaran untuk kita semua, mari kita sama-sama tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa hidup kita adalah untuk Allah. Hidup kita adalah karena Allah. Peran apapun sekarang yang kita jadikan atau kita miliki,
baik sebagai seorang wanita, seorang ibu, sebagai seorang istri, maka jalani peran itu dengan penuh dengan rasa keikhlasan dan syukur. Begitupun sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, jalani sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila jalan itu dilakukan walaupun dengan penuh dengan pengorbanan, maka insya Allah akhirnya kita akan mendapatkan keindahan dan kemuliaan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan bersama untuk saudara-saudara kita, khususnya Bapak Abdurrahman bin Haji Lamri, Ibu Sela Ananda Dita bin Bapak Rudi, dan juga sepupunya Pak Haji Sukamdi atau Ibu RW Bapak Sukijo. Mudah-mudahan Allah. Oh, ada lagi? Ini apa? Pak, anaknya oh iya, Sela berdua, anak berdua ya. Jadi ada 5 ya. Dan juga salah satunya Adila Vega bin Bapak Haji Rudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusannya, melancarkan di dalam perjalanannya, dimudahkan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah hajinya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Insya Allah bahwa saudara-saudara kita khususnya yang tercatat di dalam buku ini, Bapak Abdurrahman bin Haji Lamri, Ibu Sela Adila Vega bin Haji Rudi, Dito bin Bapak Haji Rudi, dan Sukijo bin Tidarso, mudah-mudahan Allah makbul segala hajat-hajatnya, terutama mudah-mudahan akan menjadi haji dan hajat yang mabrur-mabrura. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin coba curhat, silakan. Barangkali ingin ditanyakan atau ingin sedikit memberikan tambahan, silakan. Ada Ibu Ustazah mungkin? Yang lain ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah pada pintar. Baik, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 li wa li walidayya wa li jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسألك رضاك والجنة نسألك يا الله استجب دعاءك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله di siang hari ini di tempat yang mulia ini kami bermunajat kepadamu ya Rahman. Kami mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami, dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mu'minat dimanapun kami berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran, kemudahan kepada saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji, khususnya untuk Bapak Abdurrahman bin Haji Lamri, untuk Ibu Sela, untuk Adila Vega binti Rusdi Rudi, untuk Dita bin Rudi dan Sukijo bin Darso. Mudah-mudahan Engkau berikan kelancaran dalam pelaksanaan rangkaian ibadah hajinya dan kembali ke tanah akhir penuh dengan keselamatan, mendapatkan hajah dan haji yang mabrur serta mabrura. Begitupun kami ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kami kemampuan untuk memenuhi panggilan-Mu di tahun yang akan datang. Jadikanlah kami khususnya jamaah Majelis Taklim Al-Furqan ini mampu menjadi tamu-tamu-Mu di tahun yang akan datang. Allahumma ya Allah.